أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ini penting kita bahas karena ada salah satu ustadz di YouTube berani ngomong dan berbohong atas nama keilmuan. Apakah tidak? Saya sudah meneliti sekian tahun, nggak tahu 10 tahun 15 tahun dia ngomong, dan saya tidak menemukan adanya Wali Songo. Dia ini bohongnya levelnya sudah tingkat dewa ini Pak. Ya, kenapa? Saya nggak nyampe 3 tahun, cuma 6 bulan udah ketemu buktinya. Buktinya apa? Buktinya dia mungkin nggak belajar yang disebut ilmu filologi dan ilmu arkeologi. Dua. Kalau orang-orang umum senangnya pakai arkeolog, gali-gali tanah, ya, berdebu-debu, kayak yang di Mesir itu kan orang gali-gali piramid. Ya, tapi ada ilmu yang lebih menarik untuk orang kampus. Namanya filologi. Yang dibahas apa? Yang dibahas itu manuskrip. Manu itu ya, tulisan pakai skrip tulisan manual pakai tangan, karena dulu nggak ada percetakan. Ajaran-ajarannya Wali Songo ditulis oleh murid-muridnya dalam manuskrip tua. Ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Arab Pegon, tulisan Arab Pegon, ada yang pakai Hana Caraka, ada semua. Nggak nyampe 3 tahun kita bahasnya, apalagi 10 tahun seperti dia ngaku. Masalahnya dia baca apa sih gitu? Kok dia nggak tahu? Nah, yang paling gampang siapa? Di Tuban itu ada seorang ulama namanya Maulana Ibrahim As-Samarqandi Al-Qurashi. Dia keturunan Rasulullah. Orang sana nyebutnya Asmoro, Mbah Asmoro, padahal namanya As-Samarqandi. Ya begitulah, makanya orang nggak tahu lagi sama masa lalunya, karena disebutnya pakai nama kampung Asmoro. Nah, Kiai Asmoro atau Mbah Asmoro ini nama aslinya Sayyid, ya, Sayyid Ibrahim As-Samarqandi. Sayyid Ibrahim As-Samarqandi ini lama di Gujarat, asalnya Samarkand, Uzbekistan, tapi keturunan ulama-ulama zuriat Rasulullah di Yaman. Syekh atau Sayyid Ibrahim ini melahirkan anak namanya Raden Rahmat alias Sunan Ampel. Sunan Ampel punya anak lagi yang di Tuban, pulang lagi ke Tuban tuh anaknya, namanya Sunan Bonang. Nanti ada Sunan Derajat, Sunan, itu keturunan dia semua. Kita punya silsilahnya. Ketemu di mana? Ketemu di manuskrip. Bisa kita buktikan ke Perpus Nasional kalau nggak percaya. Perpus Nasional lantai berapa gitu? Dulu lantai 4, nggak tahu sekarang ada perubahan. Lantai 7 atau lantai berapa sekarang? Itu ada gudang perpustakaan manuskrip. Jadi tulisan tangan yang sudah berumur 5 abad itu ada di situ. 4 abad, 3 abad, 2 abad, 1 abad ada di situ. Di tanah Sunda muncul Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Tahu? Syekh Abdul Muhyi bukan Pamijahan yang di Bogor, tapi Pamijahan yang di daerah apa tuh antara ya, Cirebon sama Tasik itu ya. Itu ada, itu ajib itu orang ya. Di Sunda, tapi di Cirebon sendiri muncul yang lebih tua. Syarif As-Syarif, nama aslinya pakai As-Syarif, sama dengan As-Sayyid. As-Syarif As-Sayyid itu keturunan Nabi. As-Syarif Hidayatullah. Kita punya daftar sanadnya semua, silsilahnya kebaikan Nabi punya. Dan dia yang membawa Sahih Bukhari, Sahih Muslim ke tanah Jawa. Maka gelar anaknya, karena ngaji di Gujarat, ngaji di Mekah, khatam Sahih Bukhari. Yang boleh ke gelar Maulana itu khatam kitab hadis Pak. Digelarilah Sultan Banten, Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi Maulana itu bukan nama, itu gelar ulamanya sebagai ahli hadis, bukan ahli hadas. Ahli hadas itu ya, ini jelas, ini ahli hadis, pembawa Sahih Bukhari. Ternyata di Aceh sebelumnya atau bersamaan sudah muncul
Syekh Nuruddin Ar-Raniri dari Ranir, tapi ibunya orang Melayu, konon begitu ya. Dia menjadi Syekhul Islam di sultanahnya raja sultan yang ada di Aceh. Ini ada Pak Albani, ini orang Aceh, orang Medan Pak. Medan Pak ya. Itu di sana tapi dulu sampai ke Medan untuk kekuasaannya. Mereka sudah mengajarkan Sahih Bukhari. Itu dosen saya, namanya Profesor Dr. Oman Fatur Rahman, pernah mengkaji dan membuat semacam jurnal ilmiah tentang Sahih Bukhari yang dibawa oleh Nuruddin Ar-Raniri. Udah ada semua. Nuruddin Ar-Raniri itu guru dari Syekh Yusuf Al-Makassari yang dikubur di Cape Town, Afrika Selatan. Orang Makassar Pak, gurunya ini nyambung semua. Situ aja nggak tahu, segitu sama dia ya. Orangnya nggak tahu, dibilang nggak ada. Beda loh ya, nggak tahu itu mah nggak ada. Nggak tahu bilang nggak tahu, nggak ada cerita. Jadi gitu Pak. Bapak orang mana Pak? Surabaya. Surabaya. Ya nyambung lah kali. Tapi matanya sipit Pak ya. Bapak tahu nggak? Raden Rahman tuh konon katanya nikah sama orang-orang yang dibawa oleh, atau dia itu putri dari Putri Campa. Karena Syekh Sayyid Ibrahim itu menikah dengan Putri Campa di Kamboja. Saya ketemu di Marseille, Prancis Selatan. Itu orang Kamboja, bisa ngomong Melayu, tapi Melayunya udah Melayu tahun berapa gitu ya. Dia udah lama gak pulang. Dan dia cerita, di kampung kami dulu ada Sayyid nikah sama putri istana. Nah, saya sebut itu orang kampung istri saya, ya, Sayyid Ibrahim, ya, atau As-Samarqandi. Nah, ini keturunannya ini nih, matanya sipit langsung ya. Jadi jangan rasis Pak ya. Ternyata campur baur antara mata sipit sama mata nggak sipit udah ada dari dulu ya. Itu biasa aja sih. Maka agak unik tuh ya, yang turunan-turunan beliau itu di sana hidungnya mancung. Bapak nggak mancung, nggak keturunan kayaknya. Hidungnya mancung, matanya sipit gitu. Mereka di sana itu. Nah ini beda dengan generasi Arab-Arab yang kauman-kauman yang belakangan. Itu beda. Udah beda marga, udah beda fam ya, udah beda semua. Karena generasi baru itu. Yang ini generasi tua udah jauh sebelumnya. Jadi Wali Songo itu benar-benar ada, real, bukan sejarah palsu apalagi hoax. Gak usah lah, nggak tahu katakan tidak ada. Jadi kalau Bapak nggak tahu, oh maaf saya belum tahu. Nggak susah tuh ngomong begitu. Itu yang saya tahu, yang saya nggak tahu lebih banyak lagi Pak. Ya sama. Mungkin ada sedikit berarti kan tadi itu berarti dari Mbah Asmoro yang dari Samarkand itu, betul ya. Berarti dari situ, dari 9 wali itu tidak sejaman berarti ya? Ada sezaman dan enggak. Tapi mereka berdekatan semua. Jadi cuma beda 2-3 generasi. Jadi nyambung. Asmoro punya anak kan, beda generasi kan? Ya si ayah generasi anak. Ada yang bukan dari Asmoro juga? Ada, itu yang dari Banten. Banten yang Cirebon itu jalurnya beda. Tapi nanti ketemu di jetnya, kakek-kakeknya ketemu. Jumadil Kubro, ketemu di atas nanti. Ketemu semua Pak nanti, keturunannya Nabi Muhammad SAW, keturunan Hasan atau keturunan Husain. Dan Nabi sudah kasih kabar, kullu nasabin in qata'a illa nasabi, setiap nasab terputus kecuali nasabku. Dan inilah mukjizat Nabi, para habaib itu masih ada. Jadi para habaib itu kebanyakan ahli sunnah, bukan ahli bid'ah. Ya, kebanyakan ahli sunnah. Mereka itulah yang ngajarin sifat 20 ke negeri ini dulu ya. Mereka yang ngajarin Pak. Kalau Syekh Abdul Muhyin Pemijahan itu ngajinya langsung ke pengarang itu loh, Fathul Mu'in. Tahu nggak? Al-Malibari. Langsung ngaji ke situ. Oke, ada lagi? Ini udah kayak kuliah 3 semester ini Pak. Ini kalau bukan di Taman Puri saya nggak mau ngomongin begini nih. Takut kabur jamaahnya. Dulu pernah Pak, habis ngomong 3 menit langsung pada satu-satu keluar. Saya ngomongin ikhtilaf mazhab, perbedaan mazhab. Pada puyeng, garu-garu kepala, lalu mundur 1-2. Akhirnya kita ganti topik.